Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Siapa yang masih ingat bagaimana cara menjaga kesehatan? Bagus. Yang pertama adalah rajin berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Allah, memohon dan meminta kita selalu diberikan kesehatan. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2 tentang perkembangan teknologi sandang. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita mengingat kembali pembelajaran yang telah kita lakukan pada subtema 1, yaitu tentang teknologi pangan. Apa saja materi tentang teknologi pangan yang masih kalian ingat? Mari kita review bersama-sama. Kalau kita bicara tentang teknologi, maka ada dua kata kunci yang selama ini kita jadikan patokan untuk memahami apa itu teknologi. Masih ingat? Ya, yang pertama kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kebutuhan manusia. Nah, coba rangkai kata kunci tersebut menjadi sebuah makna atau sebuah arti dari teknologi secara sederhana. Bagus. Nah, pengertian teknologi secara sederhana adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia dikaruniai oleh Allah memiliki akal dan pikiran, di mana akal dan pikiran tersebut akan selalu berkembang dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pada pembelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang pengolahan pangan. Ada beberapa bahan. Yang pertama adalah kacang kedelai. Pada zaman dahulu, banyak orang yang memanfaatkan kedelai hanya sebagai makanan. Dalam artian, hanya direbus, kemudian dimakan tanpa memanfaatkan teknologi. Apa yang terjadi? Satu, kacang kedelai cepat basi sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Nah, seiring perkembangan zaman, manusia memiliki akal dan pikiran berpikir bagaimana cara kacang kedelai bisa diolah menjadi bentuk yang lain. Nah, olahan kacang kedelai ada beberapa macam. Yang pertama adalah menjadi tempe. Tempe adalah olahan kacang kedelai yang mungkin memanfaatkan teknologi yang paling sederhana, di mana kacang kedelai yang sudah direbus dan dibersihkan kemudian diberikan ragi sehingga menjadi tempe. Olahan yang kedua adalah tahu. Hampir sama dengan tempe, tahu masih memanfaatkan teknologi yang sangat sederhana, namun sudah memanfaatkan yang namanya teknologi. Tempe dan tahu merupakan makanan khas atau makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Mengapa? Ya, karena tempe dan tahu mengandung banyak protein. Kemudian yang kedua, tempe dan tahu harganya sangat murah. Nah, olahan yang berikutnya dari kacang kedelai adalah menjadi susu kedelai, atau sekarang yang lebih akrab dipanggil sule. Pengolahan kedelai menjadi susu kedelai
merupakan produk yang kekinian, dalam artian memang baru diolah dan saat ini sangat diminati oleh masyarakat. Nah, olahan berikutnya berbahan dasar yang berbeda. Mau tahu? Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat gambar ini? Ya, daging, susu, kulit, dan lain-lain. Nah, pada gambar ini kita akan membahas salah satu yang dihasilkan, yaitu susu. Dari zaman dulu susu sudah dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan minuman karena memang susu mengandung protein hewani yang sangat bagus dan dapat menjaga daya tahan tubuh. Namun pada zaman dulu susu hanya diolah menjadi sebuah minuman di mana prosesnya hanya melalui perebusan kemudian langsung diminum. Tidak ada pemanfaatan teknologi seperti sekarang ini. Nah, apa saja pengolahan susu? Yang pertama, susu diolah menjadi keju. Keju merupakan produk olahan susu yang sangat-sangat bernilai ekonomis. Seperti halnya tujuan dari pengembangan atau pemanfaatan teknologi. Masih ingat apa tujuan pemanfaatan teknologi bagi manusia? Bagus. Yang pertama adalah menciptakan jenis barang baru. Kemudian yang kedua, menjadi lebih awet atau memiliki daya tahan yang lama. Yang ketiga adalah memiliki harga yang lebih mahal atau memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, pada keju yang dari bahan awalnya susu kemudian berubah bentuk menjadi keju, jika dijual harganya juga semakin mahal. Nah, olahan yang kedua dari susu adalah mentega. Mentega ini banyak dimanfaatkan bagi ibu-ibu kalian yang sedang memasak di dapur, biasanya sebagai pengganti minyak goreng karena dianggap lebih sehat. Nah, tadi merupakan bahasan yang telah kita lakukan pada subtema 1, yaitu tentang produksi atau pemanfaatan teknologi pangan. Nah, saat ini mari kita mencoba masuk ke dalam subtema yang kedua. Masih tentang teknologi, tetapi teknologinya adalah teknologi sandang. Untuk memahami, coba kalian baca teks berikut ini. Sudah? Jika sudah, di manakah terdapat, pada paragraf manakah terdapat pemanfaatan teknologi sandang? Iya, betul, ada di paragraf kedua. Karena di situ ada pengolahan pakaian dari yang berbahan dasar kapas, kemudian juga berbahan dasar bulu domba, atau mungkin kita lebih kenal dengan kain wol. Nah, setelah kalian baca, tentunya kalian memahami bahwa ternyata pakaian yang kita pakai sehari-hari merupakan pemanfaatan teknologi sandang. Nah, pada bacaan ini, masih pada bacaan ini, perhatikan pada paragraf pertama ada sebuah kalimat yang digarisbawahi dengan warna merah, demikian pula dengan paragraf kedua. Apa maksudnya? Mengapa diberikan garis berwarna merah? Ya, kalimat yang pertama pada setiap paragraf diberi garis berwarna merah karena kalimat tersebut merupakan kalimat utama.
Sedangkan yang tidak diberikan garis berwarna merah merupakan kalimat penjelas. Untuk lebih memahami apa itu kalimat utama dan apa itu kalimat penjelas, perhatikan yang berikut ini. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok pada setiap paragraf. Dalam satu paragraf umumnya hanya ada satu kalimat utama. Jadi diperhatikan bahwa dalam satu paragraf hanya terdapat satu kalimat utama. Kalimat utama bisa terdapat pada awal paragraf, bisa juga terdapat pada akhir paragraf. Kemudian apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dan dalam satu paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Nah, untuk lebih memahami, kita coba kupas pada paragraf 1. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Ini merupakan kalimat utama. Lalu, kalimat penjelasnya adalah yang pertama, mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Kedua, ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ketiga, ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Kalimat penjelas ini menjelaskan bahwa keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Nah, pakaian yang ada fungsinya berbeda-beda. Berarti keluarga Udin ada yang memiliki pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas, dan ada juga pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Jadi kalimat penjelas menjelaskan keluarga Udin yang memiliki banyak pakaian. Nah, berbicara tentang pakaian, ada macam-macam jenis pakaian. Yang pertama adalah kaos. Ada baju kemeja, ada kebaya, dan ada lain-lain. Perhatikan pada kain kebaya dan kain batik, di sana terdapat beberapa motif. Sekarang kalian perhatikan motif yang ada pada gambar berikut ini. Jika kalian menyimak dan memahami lebih dalam, maka dalam motif pada gambar tersebut ada beberapa bangun datar. Masih ingat apa saja jenis bangun datar? Yang pertama adalah persegi panjang. Yang ini adalah betul lingkaran. Yang ketiga, segitiga. Dan yang terakhir, pinter. Persegi. Tapi masih ada juga beberapa bangun datar yang lain. Ada jajar ginjang, ada layang-layang, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan kembali pada motif yang tadi. Bangun datar apa saja yang terdapat pada motif tersebut? Baik, yang pertama, bangun segi 3. Bangun yang kedua, pinter apa? Lingkaran. Bangun yang ketiga adalah persegi panjang. Nah, itu hanya beberapa bangun yang terdapat pada gambar yang kita simak bersama-sama. Nah, dari beberapa bangun datar, ada hal yang sangat berkaitan dengan bangun datar, yaitu simetri lipat. Apa itu simetri lipat? Sekarang perhatikan bacaan berikut. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Artinya, bentuk bangun datar ketika dilipat dan lipatannya menutupi dengan sempurna bagian yang lain,
maka dapat dikatakan bentuk bangun tersebut memiliki simetri lipat. Kemudian garis yang terbentuk oleh lipatan yang saling menutup tadi disebut dengan sumbu simetri. Jadi, bila sebuah bangun dilipat dan menutupi bagian yang lain dengan sempurna, tepat, maka lipatan yang terbentuk disebut dengan sumbu simetri. Nah, untuk lebih jelasnya, coba simak gambar berikut ini. Coba kalian sediakan kertas yang berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut lipat ke kanan atau ke kiri. Apakah mereka saling menutupi dengan tepat? Iya. Kalau dibuka, maka garis yang terbentuk dari lipatan tersebut disebut dengan sumbu simetri lipat. Sekarang perhatikan yang kedua. Kemudian kertas yang berbentuk persegi panjang tadi dilipat ke atas pada tengah-tengahnya, apakah menutup sempurna? Bagus, maka garis yang terbentuk disebut dengan sumbu simetri lipat. Nah, sekarang perhatikan yang ketiga. Jika kertas dilipat secara diagonal, apakah saling menutupi dengan tepat? Tidak. Ya, tidak. Tetapi, apakah garis ini juga, garis yang terbentuk ini disebut dengan simetri lipat? Tidak. Mengapa? Karena saat dilipat tidak menutup bagian yang lain dengan sempurna. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa bentuk persegi panjang memiliki dua sumbu simetri lipat. Nah, bangun-bangun yang lain juga dapat dipraktekkan dengan hal yang sama. Dicoba dilipat ke arah yang berbeda-beda. Nah, tugas kalian setelah menyaksikan video ini adalah cari berapa jumlah simetri lipat pada bangun-bangun datar. Tidak usah banyak-banyak, hanya 3 bangun datar saja. Yang pertama adalah persegi, yang kedua adalah segitiga, dan yang ketiga adalah lingkaran. Kalian cari, kalian praktekkan berapa jumlah simetri lipatnya. Kalau sudah, tulis di dalam kertas, di atas kertas, kemudian dikumpulkan pada saat masuk sekolah. Bisa dipahami? Baik, saya rasa pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Untuk subtema 2, pembelajaran 2 akan dibuatkan lagi video tutorial, video pembelajarannya nanti akan diupload lagi. Diikuti selama 2 minggu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.